Membacanya, Pak Jokowi punya efek besar itu sampai kapan? Saya kira Pak Jokowi dan Ibu Mega juga tidak punya perubahan personal. Kita tidak boleh membiarkan Jakarta itu dipimpin oleh orang-orang yang toleran dengan gerakan-gerakan radikal atau oleh sosok-sosok yang diuntungkan oleh kebangkitan populisme sayap kanan. Artinya bukan basa-basi tetapi betul-betul melihat problem radikalisme, politisasi agama itu problem yang serius. Kan kemungkinan Mas Anies dengan Mas Kaesang itu disatukan, saya tidak tepat. Karena bagi saya itu perkawinan terlarang yang tidak layak untuk kita teruskan. Ketika Pak Anies tidak pernah merasa bersalah atau bahkan merayakan kemenangannya di Pilkada 2017 karena dukungan kelompok radikal, saya kira disitulah Pak Anies sudah gagal sebagai pemimpin. Tetapi ada efek sampingnya, yaitu melahirkan dendam baru terhadap PD Perjuangan, dan itu tidak baik buat masa depan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi menerima itu. Jadi Bang Boni juga melihat bahwa Jokowi efek ini kan bersinar sampai pegelaran pilkada nanti. Pak Jokowi ini akan terus memiliki dampak, tidak hanya sepanjang jadi presiden. Saya membacanya Pak Jokowi punya efek besar itu sampai kapanpun. Sepanjang konstelasi politik lintas partai ini, terutama di tubuh Koalisi Indonesia Maju ini, itu masih bisa dirawat ya. Artinya sepanjang integrasi di antara partai-partai ini masih terjaga seperti yang ada sekarang. Yang kita perlu perhitungkan adalah faktor non-Jokowinya. Misalnya terjadi pergolakan di tubuh Golkar, itu bisa mengubah kiblat politik partai. Atau apa yang akan terjadi di tubuh Partai Gerindra atau Partai Demokrat. Ya, setelah misalnya Pak Prabowo atau Pak Agus tidak lagi menjadi ketua umum misalnya, atau Pak SBY tidak lagi menjadi ketua Dewan Pembina. Itu akan menjadi faktor-faktor lain. Ya, tetapi terlepas dari perubahan itu, saya kira Pak Jokowi masih punya pengaruh besar di kalangan partai-partai ini, sehingga kalaupun nanti berakhir di Oktober, Pak Jokowi masih dipandang sebagai tokoh pemersatu di antara partai-partai KIM ini, Koalisi Indonesia Maju ini. Sebagai pemersatu, tentu saja orang akan menyandarkan harapannya pada Pak Jokowi untuk melihat dan memperoleh dukungan dan pengaruh di daerah. Nah, pemilihan kepala daerah ini tentu ada dampaknya dari konstelasi Pilpres. Ya, maka kita lihat banyak sekali daerah yang kandidatnya diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini artinya bahwa kontestasi di Pilpres 2024 sebetulnya tidak selesai di Februari kemarin, tetapi terus berlanjut di Pilkada. Sampai November nanti. Yes, maka itu juga yang akan kita baca ketika kita membahas Jakarta misalnya. Nah, saya di kesempatan lain mengatakan, kalau kita maunya konflik Pilpres selesai, kita harus mulai dari Jakarta. Caranya bagaimana? Ya, kita harus memiliki kandidat yang memungkinkan PD Perjuangan dan partai utama dari Koalisi Indonesia Maju bisa berkoalisi. PDIP Gerindra misalnya? Ya, PDIP Gerindra tentu saja sama-sama partai nasionalis, punya visi, misi yang sama untuk Indonesia, sah-sah saja. Kalau mereka memiliki kandidat yang sama dan kemudian mereka mengusung orang untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur. Ya, kalau misalnya itu terjadi, kan ini akan jadi momen rekonsiliasi. Dan itu sangat menarik. Bisa mengubah peta politik nasional yang orang melihat ada segregasi konfliktual antara kubu menang dan kubu kalah. Kan politik tidak bisa dipatok kaku seperti itu. Tapi peran ada Pak Jokowi itu apakah memungkinkan dua partai besar nasionalis ini? Karena ada konflik antara PDIP dengan Pak Jokowi sendiri dalam Pilpres kemarin. Saya kira Pak Jokowi dan Ibu Mega juga tidak punya perubahan personal. Sama sekali tidak. Dan politik kan tidak bicara soal personal. Saya masih percaya betul bahwa sebagai ketua umum PDI Perjuangan, Ibu Mega seorang negarawan yang memang hanya memikirkan Indonesia. Itu yang dilakukan ketika misalnya mengusung Pak Ganjar. Karena dia melihat bahwa Indonesia ini layak dipimpin oleh seorang nasionalis seperti Ganjar. Tetapi kemudian yang menang adalah seorang nasionalis yang adalah sahabat Ibu Mega, yaitu Pak Prabowo Subianto. Jadi semua akan merayakan ini. Maka ketika kemarin saya melihat ada
dinamika, ada gonjang-ganjing, seakan-akan PDI Perjuangan berbenturan dengan Gerindra, dengan Pak Jokowi. Saya rasa ada yang sengaja menggiring opini mungkin ya. Tetapi yang pasti, Ibu Mega tidak punya problem dengan Pak Jokowi. Ibu Mega juga sahabat baik Pak Prabowo. Karena memang Bung Karno itu menjaga keluarga Pak Prabowo di masa lalu. Jadi Abang mendorong rekonsiliasi nasional itu dimulai dari Jakarta nantinya? Yes. Jadi kalau kita mau bicara soal rekonsiliasi post-elektoral, ya kita bisa mulai itu dari Jakarta. Kita bisa mulai dari Pilkada Jakarta. Nah, pembicaraannya berarti antara Gerindra, PDIP, dengan Kim gitu ya? Nah, betul. Untuk memulai itu ya? Artinya, coba dipikirkan. Bagaimana mereka bisa menemukan satu paket yang sama. Karena kan situasinya hari ini, secara elektoral, Pak Anies Baswedan tuh masih paling kuat. Iya. Oke, kalau misalnya PDI Perjuangan dan kemudian Gerindra punya pandangan yang sama bahwa kita tidak boleh membiarkan Jakarta itu dipimpin oleh orang-orang yang toleran dengan gerakan-gerakan radikal atau oleh sosok-sosok yang diuntungkan oleh kebangkitan populisme sayap kanan. Maka mereka tentu saja akan berpikir bagaimana memenangkan Pilkada Jakarta dengan mencalonkan anak bangsa yang nasionalis, yang betul-betul berpihak kepada Pancasila ya. Artinya bukan basa-basi, tetapi betul-betul melihat problem radikalisme, politisasi agama, itu problem yang serius. Itu ancaman terhadap dasar negara, terhadap roh Indonesia. Nah, maka pilkada bukan soal menang kalah kan. Maka ketika orang mendiskusikan kemungkinan Mas Anies dengan Mas Kaesang itu disatukan, saya tidak tertarik. Karena bagi saya itu perkawinan terlarang yang tidak layak untuk kita teruskan. Oh gitu. Dan tidak boleh itu terjadi ya. Bukan karena Pak Anies orang yang tidak baik. Pak Anies orang hebat ya. Saya tahu betul orang yang cerdas dan toleran. Tetapi ketika Pak Anies tidak pernah merasa bersalah atau bahkan merayakan kemenangannya di Pilkada 2017 karena dukungan kelompok radikal, saya kira disitulah Pak Anies sudah gagal sebagai pemimpin. Maka saya tidak mengharapkan itu terjadi. Mas Kaesang tentu saja sebagai game changer. Saya katakan Mas Kaesang itu game changer. Dimanapun dia dimajukan sebagai gubernur atau wakil gubernur, akan menentukan proses menang kalah di dalam pemilihan. Kenapa? Karena sosoknya yang muda dan juga punya talenta dan putra seorang presiden. Tentu saja Mas Kaesang akan mengubah itu pola permainan di mana dia maju. Kalau Mas Kaesang maju di Jakarta, dia akan bisa menggeser bandul Jakarta yang sudah lama dikuasai oleh PKS dan juga masih dikuasai oleh Pak Anies di atas survei. Saya kira itu bisa mengubah peta. Tergantung nanti Mas Kaesang akan maju dengan siapa. Didukung oleh partai mana. Nah, kalau misalnya konflik Pilpres masih berlanjut di sini, tidak ada rekonsiliasi, akan sulit memang. Jakarta akan terus seperti ini. Artinya bahwa panorama politiknya, medan penguasaan ininya masih di pelaku-pelaku yang sama, masih dilakukan. Tetapi kalau memang punya gagasan untuk mengubah pemain utama di politik Jakarta ya, harus ada rekon. Anda berharap Kaesang bisa bermain di situ? Dia memang menjadi game changer. Dia seharusnya harus terlibat. Bukan di Jawa Tengah, bukan di daerah lain. No. Kenapa saya keberatan kalau Jawa Tengah? Karena kalau Jawa Tengah itu kan basisnya banteng yang dibangun puluhan tahun oleh PDI Perjuangan. Itu akan sangat berat buat Mas Kaesang untuk meyakinkan masyarakat di sana. Meskipun saya tahu bisa menang. Tetapi ada efek sampingnya, yaitu melahirkan dendam baru terhadap PDI Perjuangan. Dan itu tidak baik buat masa depan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Karena politik bukan bicara hari ini, tapi bicara jangka panjang. Saya tidak mau nanti gara-gara Mas Kaesang menang di Jateng, hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi makin runyam. Sesuatu yang seharusnya tidak ada masalah, tetapi terlalu diputar-putar di ruang media sosial jadi menjadi masalah. Kalau maju di tempat lain juga bisa saja, tetapi sekali lagi harus melihat konteks politik di situ dan juga konteks maju dalam pilkada itu. Kalau Jakarta itu lebih kontekstual dan konteks politiknya lebih mendukung. Kenapa? Mayoritas pemilih Jakarta itu kan pemilih rasional dan yang dominan di dalam membentuk wacana politik di media sosial itu adalah Gen Z, generasi Z.
Nah, ini generasi-generasi yang mandiri, subjektif, dan objektif. Subjektif dalam pengertian dia mandiri mengambil sikap. Tidak dimobilisasi oleh kekuatan manapun. Doi objektif dalam pengertian dia melihat isi kepala orang. Dia melihat rekam jejak. Ini orang benar, visi misinya bagus, dia dukung. Nah, disinilah Mas Kaesang ini akan ditantang. Visi misinya, gagasannya. Orang akan melihat bahwa dia memang seseorang, punya sesuatu, bukan karena anak presiden.